Kok curhat mah? Ya. Ya. Ternyata di lapangan sering terjadi seperti itu. Contoh misalnya jemaah sekalian, Mas, kapan sampean bayar hutang? Oh, maaf ya, saya belum punya uang. Padahal di dompetnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Ta'mir Masjid Al-Hikmah beserta para imam dan para asatidz, Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kita pada malam hari ini atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman dan Islam. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang karenanya kita semua dapat memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim rutin pekanan kita ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau. Seraya kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak dan pantas mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tema kajian kita pada kesempatan ini adalah etika dalam melakukan hutang piutang. Tema ini penting untuk kita ulang-ulang jemaah sekalian. Karena di dalam kita berinteraksi, di dalam kita memenuhi hajat dan kebutuhan kita, kadang kita membutuhkan bantuan piutang orang lain. Saya pernah mengintip slip gaji kawan-kawan di kantor, ya, bapak-bapak guru. Ternyata banyak yang gajinya tidak utuh. Kenapa? Nyicil, ada cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Kalau ibu-ibu gimana kira-kira, Bu? Oh, sama ya. Ya, ketika saya intip gaji ibu-ibu sama ternyata gitu. Banyak yang tidak utuh. Ya. Artinya jemaah sekalian bahwa hutang piutang ya sering ya dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, di dalam Islam bab tentang muamalah hutang piutang ada beberapa etika yang harus kita penuhi. Etika yang harus kita jaga. Yang pertama jamaah sekalian,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, beliau karena inginnya untuk tidak punya hutang, sampai-sampai beliau itu meminta, berdoa kepada Allah dalam sholat beliau. Jadi nggak tanggung-tanggung, doa supaya terbebas dari hutang, Nabi minta dalam sholat. Kapan itu? Di waktu yang mustajab. Karena salah satu waktu yang mustajab kita memanjatkan doa kepada Allah adalah dubura kulli salatin, di akhir setiap sholat. Sebagian ulama menafsirkan yaitu di penghujung sholat sebelum salam. Jadi setelah membaca tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, baru kemudian memanjatkan doa. Sebagian yang lain memaknai atau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan doa atau waktu yang mustajab berdoa di akhir sholat itu adalah setelah sholat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sering beliau panjatkan sebelum salam? Jadi ketika kita selesai membaca tasyahud akhir, kemudian baca sholawat kepada Nabi. Setelah itu kemudian membaca doa perlindungan, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari gimana? Enggak, perlindungan dari 4 hal ini. Pertama kan minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kemudian yang kedua, wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan kematian. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari dahsyatnya fitnah dajjal. Nah, kemudian setelah itu baru Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ini dalam hadis Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, coba kita praktekkan jemaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Doanya simpel. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham, dari berbuat dosa, wal maghram, dari berhutang. Nah, itu jamaah sekalian. Doa di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang sering Nabi baca sebelum salam, yaitu setelah Nabi berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena doa ini didengar oleh para sahabat, maka kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi, faqala lahu qailun ma akthar ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasul, saya sering mendengar engkau berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari maghram, dari berhutang. Faqala, Nabi kemudian menjawab, innar rajula idza gharima fahaddatha fakadzaba. Alasan Nabi kenapa Nabi sering meminta kepada Allah supaya dibebaskan dari hutang, karena kata Nabi, seseorang itu apabila berhutang, haddatha fakadzaba, kalau berbicara sering bohong.
Wa wa'ada fa akhlafa, dan apabila berjanji sering mengingkari. Ini kata Nabi. Nah, kalau fakta di lapangan gimana? Oh, kok curhat, Mas? Ya. Ya. Ternyata di lapangan sering terjadi seperti itu. Contoh misalnya jemaah sekalian, Mas, kapan sampean bayar hutang? Oh, maaf ya, saya belum punya uang. Padahal di dompetnya ada. Nantilah pekan depan, nunggu cairan katanya. Pekan depannya ternyata gak kunjung bayar. Nah, ini ya karakter watak orang suka berhutang. Jadi memiliki sifat-sifat kemunafikan. Karena apabila berbicara suka berbohong, apabila berjanji suka mengingkari. Nah, itu Bapak Ibu jemaah sekalian, etika pertama yang harus kita jaga. Kita ya, baik yang sudah terlanjur punya hutang atau belum punya hutang, doa ini bagus untuk kita panjatkan. Kemudian jemaah sekalian, etika yang kedua adalah ketika kita terpaksa berhutang atau ada orang yang minjam kepada kita, maka tidak boleh ada ketentuan persyaratan di awal bahwa ketika nanti mengembalikan harus dikembalikan dengan lebih. Karena kelebihannya adalah riba. Apa dalilnya? Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil manfaat seperti apa? Minta kelebihan dan semisalnya, maka fahuwa riba. Kelebihan yang dibayarkan karena ada persyaratan atau ketentuan di awal, maka kelebihannya adalah riba. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ada kawan saya minjam 10 juta 10 tahun yang lalu, dikembalikan baru tahun ini dengan nominal 10 juta. Itu kan sudah terjadi inflasi Pak Ustadz. Nilainya sudah jauh berkurang. Bahkan bisa sampai 100% ya. Atau 50%. Karena 10 tahun yang lalu harga emas masih 400.000 atau 500.000. Sementara tahun ini sudah sampai 900, bahkan ada yang 1 juta yang 24 karat itu. Jadi terjadi inflasi sampai 100%. Ini kalau dikembalikan 10 juta kan kami rugi Pak Ustaz. Terus gimana solusinya? Bolehkah kami minta 20 juta supaya sama dengan nilai emas? Gimana jemaah sekalian? Nah, ini yang terjadi perdebatan di antara para ulama. Cuman untuk kehati-hatian jemaah sekalian, ya kita kalau ya dipinjami oleh orang 10 juta, ya bayarnya 10 juta. Kan rugi Pak Ustadz. Supaya tidak rugi, bagusnya kita memberi pinjaman bukan uang, tetapi emas. Ngasih pinjaman emas, nanti mengembalikannya apa? Emas juga. Nah, kalau seperti itu insya Allah tidak ada yang dirugikan. Nah, dan ini dulu, nah, itu mentradisi di kampung kami di Madura itu. Jadi kalau orang minjam tuh biasanya minjam emas. Iya, minjam emas. Bukan minjam uang. Nah, itu dulu tapi. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, jadi supaya tidak ada yang dirugikan, bagusnya itu apa? Memberikan pinjaman emas dan nanti dikembalikan berupa emas juga. Itu baru kemudian apa? Tidak ada yang dirugikan insya Allah. Karena rupiah kita itu sering mengalami inflasi. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kalau kelebihan itu diberikan atas inisiatif orang yang minjam? Diberikan di akhir ketika membayar atau melunasi pinjaman. Boleh tidak? Boleh jemaah sekalian. Kalau atas inisiatif orang yang minjam. Karena ini pernah dicontohkan oleh Nabi dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Pernah suatu ketika Nabi SAW meminjam unta muda kepada salah seorang sahabat. Kemudian Nabi mengembalikan pinjaman itu dengan unta yang tua, yang lebih bagus tentunya. Kemudian Nabi bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Nah, jadi kalau atas inisiatif orang yang minjam, nah, itu tidak ada masalah. Bukan menjadi persyaratan, bukan menjadi ketentuan di awal. Tapi ia berikan di akhir. Kalau itu yang dilakukan oleh orang yang punya utang, ketika membayar dilebihkan, itu tidak apa-apa. Ikat tidak dipersyaratkan di awal. Kemudian etika yang ketiga, jamaah sekalian, di dalam kita melakukan transaksi hutang piutang, ada sunnah, bahkan sebagian ulama mewajibkan, yaitu mencatat transaksi hutang piutang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mencatat transaksi hutang piutang itu bukan sekedar karena kita tidak percaya sama orang yang minjam, bukan sekedar itu jamaah sekalian. Tetapi kita diperintah melaksanakan perintah. Yang namanya melaksanakan perintah apa? Nilainya ibadah. Jadi ketika kita mencatat transaksi hutang piutang, baik kita yang berhutang maupun kita yang dihutangi, kemudian ada catatan di situ. Nah, siapa yang minjam, siapa yang dipinjam, tanggal berapa minjamnya, kapan rencana akan mengembalikan pinjaman, berapa nominalnya. Bahkan ada saksi 2 orang di situ. Ini adalah sunnah. Maka ketika kita melakukan pencatatan itu, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita apa? Memenuhi perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian. Dan hikmahnya banyak sekali. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Al-amru bi kitabati jami'i uqudil mudayanat imma wujuban wa imma istihbaban. Kata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya bahwa mencatat transaksi hutang piutang itu sebagian ulama menghukumi apa? Wujuban. Apa wujuban itu? Wajib. Wa imma istihbaban. Sebagian menghukumi apa? Istihbab. Apa itu? Sunnah. Li syiddatil hajati ila kitabatiha. Ya. Karena kebutuhan mencatat transaksi hutang piutang itu sangat besar dampaknya jemaah sekalian. Sebaliknya ketika tidak dicatat, maka dampak buruknya juga akan besar. Seperti misalnya jemaah sekalian, ada orang minjam. Kemudian lupa bahwa dirinya minjam. Ketika ditagih, kapan saya minjamnya? Ustadz, kan bisa diikhlaskan. Iya, kalau nilainya cuma 10.000. Iya, bisa diikhlaskan. Kalau 50 juta, ibu-ibu ikhlas nggak kira-kira? Nggak ikhlas. Maka kalau kemudian ada orang yang minjam, 50 juta dan lupa bahwa dirinya minjam, gak ingat, gak sadar. Ketika ditagih malah bilangnya apa, kapan saya minjamnya, mana buktinya gitu. Apa kira-kira yang terjadi jamaah sekalian? Kata Imam As-Sa'di, al-munaza'ah wal musyajarah wa huma syarrun azim.
Ya, pasti akan terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan tidak jarang yang saling bacok kan gitu ya. Kenapa? Karena nggak bayar hutang. Yang satunya karena merasa tersindir ditagih terus. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, pentingnya apa? Melakukan pencatatan transaksi hutang piutang. Jadi bukan sekedar tidak percaya begitu. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena melaksanakan sunnah. Yang ketika kita mencatat ada nilai ibadah, ada nilai pahala di situ. Jelas jemaah sekalian? Nah, maka sekali lagi, mencatat transaksi hutang piutang itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Kemudian etika yang keempat jemaah sekalian. Nah, segera melunasi hutang. Nah, tadi sudah disampaikan. Kalau kita bicara tentang etika hutang piutang, yang terbersit adalah bahwa hutang itu harus segera dibayar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih tentunya, dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang meminjam sesuatu dan ia berazam, berniat dengan kuat untuk segera mengembalikan hutangnya itu, addallahu anhu. Allah akan mengembalikannya. Maksudnya Allah akan membantu untuk dapat apa? Segera mengembalikan hutangnya. Sebaliknya jemaah sekalian, waman akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu. Orang yang minjam tetapi tidak punya niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan akan merusaknya. Tidak diberi kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya. Ada saja alasan, ada saja kebutuhan. Namanya orang tak niat. Tapi kita yang niat dengan betul-betul punya azam yang kuat untuk mengembalikan hutang kita, maka Allah pasti akan membantu. Hadisnya Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah. Enggak ada hadisnya saja. Kita punya keinginan kuat, itu sering terkabul. Kenapa? Karena punya azam yang kuat, niat yang kuat. Mohon maaf, saya sedikit cerita begitu. Ya, intermezzo. Dulu awal-awal saya di Metro, setiap kali menjelang liburan, mertua datang ke rumah. Alasannya apa? Kangen sama cucu. Padahal jemput kami untuk liburan ke Lampung Barat. Berlangsung beberapa lama, saya batin, wah ini nggak enak. Dijemput terus sama mertua. Mertua sudah sepuh. Saya harus segera bisa mobil dan punya mobil. Maka saya pancing jemaah sekalian, saya buat garasi di rumah. Kemudian saya berdoa, ya Allah, garasinya sudah jadi. Dan karena azam, keinginan kita kuat, tak lama kemudian ada kawan antar mobil ke rumah. Antar mobil ke rumah jemaah sekalian. Bilang ke saya, Ustaz, saya baru saja beli mobil. Nah, garasi nggak cukup, nah mobil yang ini tak titip di sini ya. Kalau Pak Antum bisa pakai nggak apa-apa. Bahkan kalau Antum mau, Antum beli. Tak kasih harga murah dan boleh dibayar nyicil. Saya batin, ini ya azam yang kuat, Allah pasti akan menolong kita. Ya, karena saya belum bisa mobil, saya buat aja latihan keluar masuk dari rumah. Rumah saya itu kan cukup medannya cukup curam dengan kalau sudah bisa keluar masuk, insya Allah di jalan jalan-jalan yang lain itu akan mudah begitu ya. Nah, itu jemaah sekalian ya, intermezzo gitu, bahwa ketika kita punya keinginan kuat, insya Allah Allah pasti akan membantu kita. Apalagi ini membayar hutang yang jelas-jelas ada dalilnya.
Dalam Sahih Bukhari bahwa orang yang berazam, berniat kuat untuk segera dapat membayar hutangnya, pasti Allah akan bantu. Jelas jemaah sekalian? Pasti Allah akan bantu. Etika yang kelima. Peringatan Nabi kepada orang yang tidak membayar hutang. Itu peringatan ini kita harus harus patuhi jemaah sekalian. Warning, peringatan dari Nabi ini. Yang pertama, bahwa hutang ditagih sampai hari kiamat. Meninggal hutangnya tetap tetap ditagih. Dalam hadis Ibnu Majah, man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa lahum atau laisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka kelak di hari kiamat kebaikannya itu yang akan melunasi hutang 1 dinar itu. Maka semakin banyak hutangnya, semakin banyak kebaikannya yang akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Itu jamaah sekalian. Ya. Maka meskipun orang punya banyak kebaikan, tapi kalau hutangnya ternyata lebih banyak dari kebaikannya, kelak di hari kiamat bangkrut. Habis kebaikannya untuk bayar hutang. Makanya harta waris sebelum dibagi harus dipastikan dulu, ya. Al-mayyit, orang yang meninggal, yang meninggalkan at-tirka warisan itu harus dipastikan hutang-hutangnya sudah terbayar. Baru kemudian apa? Bagi waris. Jangan dibagi dulu jemaah sekalian. Pastikan dulu orang tuanya yang meninggal itu sudah lunas semua hutang-hutangnya. Kemudian warning yang kedua dari Nabi, bahwa orang yang mati syahid pun, di mana seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, baik dosa besar, apalagi dosa kecil, ya, tetapi hutangnya tidak. Di dalam hadis Muslim dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, ya, Rasulullah bersabda, yughfar lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Semua dosa orang mati syahid itu diampuni. Kecuali apa? Ad-dain. Kecuali hutangnya yang tidak diampuni. Tetap akan ditagih sampai di akhirat. Itu jamaah sekalian. Nah, kemarin saya sempat menjelaskan materi ini kepada jamaah di tempat yang berbeda. Ada yang bertanya jemaah sekalian, Pak Ustadz, berarti saudara kita yang mati syahid di Palestina itu kalau punya hutang belum tentu ya masuk surga, Pak Ustadz. Saya jawab, sependek atau sepanjang yang saya tahu, saya belum pernah mendapatkan catatan hutang Palestina. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan catatan hutangnya Palestina? Ya, syuhada Gaza. Mana nggak mendapatkan? Nggak pernah kita dapatkan. Justru yang sering kita dapatkan adalah catatan hutangnya. Nah, itu kata bapak-bapak ya. Akhirnya nggak lanjut pertanyaannya gitu ya. Ya. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian warning yang keberapa? Ketiga ya. Ya, peringatan yang ketiga, tidak mau membayar hutang, maka ketika ia meninggal berstatus meninggal sebagai pencuri. Ya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi' alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan.
Orang yang punya hutang, kemudian enggan membayar hutangnya, maka kalau dia mati, catatan kematiannya ya sebagai apa? Pencuri. Karena sama ya dengan mencuri. Bedanya kalau mencuri kan sembunyi. Ya. Nah, kalau mencuri sembunyi. Ngambil hartanya orang dengan sembunyi. Ya. Kalau minjam itu ngambil hartanya orang dengan permisi. Saya pinjam. Tapi niatnya apa? Nggak mau mengembalikan. Nah, ketika ada niat tidak mau mengembalikan, kemudian mati sebelum melunasi hutangnya, maka yang bersangkutan kata Nabi, laqiyallaha sariqan. Ia menemui Allah, meninggal dalam keadaan sebagai apa? Sariqan, pencuri. Hati-hati jemaah sekalian yang punya hutang. Ya. Harus segera dilunasi hutangnya. Dan jangan sampai ada terbersit untuk tidak melunasi hutang. Karena hutang sampai di akhirat akan tetap ditagih. Karena di akhirat tidak lagi ada harta benda, maka kebaikan amal soleh itulah nanti yang akan menjadi penebus dari hutang-hutang. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, pernah suatu ketika ada seseorang meninggal dunia di zaman Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apakah orang ini masih punya hutang? Punya ya Rasul. Nabi kemudian berkata kepada sahabat, sallu alaihi. Kalian saja yang menyolati si mayit ini. Fa inni la usalli ala man mata alaihi dainun arba'atu darahim famata walam yu'addiha. Saya tidak menyolati orang yang masih punya tanggungan hutang meskipun hanya arba'atu darahim, 4 dirham. Berapa 4 dirham itu jamaah? 1 dirhamnya berapa? 4.000. Oh, itu dirham sekarang gitu ya. Dirham di zaman Nabi. Ya. Dirham di zaman Nabi itu kalau dirupiahkan kurang lebih 95.000. Anggaplah dibulatkan 100.000 biar mudah ngitungnya gitu ya. Ya, 4 dirham berarti sama dengan 400. Kalau ada orang punya hutang 400.000, Nabi tak mau menyolati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya etika-etika bagi orang yang akan berhutang. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang memberikan pinjaman? Apa yang harus dijaga? Etika apa yang harus dijaga? Yang pertama jemaah sekalian, bahwa sesungguhnya di zaman Nabi orang minjam itu karena butuh. Maka tentu orang memberikan pinjaman apa? Membantu kebutuhan orang lain. Maka dengan demikian jemaah sekalian, memberikan pinjaman itu akan tercatat sebagai sedekah. Kata Nabi, kullu qardin shadaqatun. Setiap pinjaman itu tercatat sebagai apa? Sedekah. Kita memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman, maka kita tercatat telah memberikan apa? Sedekah. Bahkan jemaah sekalian di dalam hadis Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi disahihkan oleh Imam Albani bahwa pahala memberikan pinjaman itu lebih besar dari pahala sedekah. As-shadaqatu bi asyri amsalihha. Bersedekah dibalas dengan 10 kebaikan. Wal qardu bi thamaniyata asyr. Sementara memberikan pinjaman itu dibalas dengan berapa? Thamaniyata asyar. 18 kebaikan. Saya mikir ini maksud hadis ini apa ya? Kok bisa memberikan pinjaman itu nilai pahalanya lebih besar dari bersedekah begitu?
Gimana kira-kira penjelasannya jemaah sekalian? Nah, saya tambah bingung karena di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Hibban yang disahihkan atau dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud, man aqradallaha marratain, barang siapa yang memberikan pinjaman karena Allah 2 kali, kana lahu mithlu ajri ahadihima law tasaddaqa, maka ia seperti bersedekah satu kali. Nah, ini hadis tidak sinkron, ya. Ya. Berbeda. Yang satu menjelaskan bahwa memberikan pinjaman pahalanya lebih besar dari bersedekah. Hadis berikutnya, bersedekah lebih besar dari ngasih pinjaman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mendapatkan hadis yang dinilai tidak sinkron, ikhtilaf, maka jika kedua hadis itu sama-sama sahih atau bisa dijadikan dalil, maka para ulama biasanya ya melakukan al-jam'u wat taufiq. Ya, memadukan, mengamalkan secara bersamaan. Kalau tidak salah dalam masalah sholat dalam perjalanan, saya pernah menjelaskan hadis yang bertentangan begitu. Jadi para ulama biasanya apa? Al-jam'u wa taufiq. Memadukan, mengamalkan secara bersamaan. Dan ternyata kalau kita kaji memang ada konteksnya jemaah sekalian. Contoh begini. Mengapa kemudian di hadis yang pertama disebutkan bahwa memberikan pinjaman itu lebih utama daripada bersedekah? Pernah nggak jamaah mendapatkan sebuah kasus? Ada orang datang, minjam, mas saya minjam 1 juta. Kemudian yang dipinjam itu nggak mau minjamkan 1 juta. Ya, ia lebih memilih bersedekah 100.000. Pernah nggak jemaah sekalian? Maaf Pak, gini aja lah, kamu tak kasih 100.000 gitu. Takut nggak kebayar Pak Haji. Nah, ketika bersedekah 100.000, apakah kebutuhannya selesai? Belum, masih kurang 900.000. Misal orang ini, anaknya nelpon dari pesantren. Ya, tolong segera dilunasi ya, ini SPP 1 juta bulan ini karena mau ujian. Kebetulan anak saya tadi nelpon, minta kiriman itu gitu ya. Ya alhamdulillah pas lagi ada uang begitu ya, kita transfer langsung. Kalau nggak ada uang kan pasti nyari pinjaman kan? Nah, ketika nyari pinjaman, nggak dapat pinjaman tapi dapat sedekah 100.000. Sudah selesai nggak masalahnya? Belum. Tetapi kalau kemudian diberi pinjaman 1 juta, selesai nggak masalahnya? Selesai. Nah, itu mungkin ya mas sekalian maksud daripada hadis ini. Karena apa? Nah, yang bersangkutan itu lebih bahagia mendapatkan pinjaman 1 juta daripada sedekah 100.000. Nilai bahagianya lebih besar mendapatkan pinjaman 1 juta karena bisa segera apa? Memenuhi kebutuhan anaknya di pesantren. Nah, itu jemaah sekalian. Nah. Kemudian etika berikutnya, saya ambil yang penting-penting saja. Ketika misalnya orang yang minjam itu sudah berikhtiar untuk melunasi, ternyata juga kebutuhannya ternyata lebih banyak. Gak ada uang untuk melunasi. Maka di dalam surat Al-Baqarah 280, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disedekahkan itu akan lebih utama. Itu jamaah sekalian. Iya Pak Ustadz, kalau nilainya cuma 50.000 saya mau sedekah. Tapi kalau 50 juta berat Pak Ustadz. Baik, itu beberapa etika yang harus kita jaga jamaah sekalian di dalam kita melakukan apa? Transaksi hutang piutang. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada diskusi, ada tambahan, ada tanya jawab, dipersilakan. Tentang piutang. Ya. Ini kalau kita pinjam di bank kan ada hukum riba ya Pak. Tapi pernah ada waktu sekolah di Muhammadiyah bahwa hukum berlaku barokah asli ini ya. Mana yang benar? Dalam hukum perbank katanya kita riba karena pinjam bank. Baik jemaah sekalian, ini butuh sesi khusus membahas tentang riba.
Biasanya Ustadz Nadir Syah yang sering membahas tentang bab muamalah itu, bab riba. Yang jelas begini, untuk kehati-hatian, ya, kita mengambil kaedah setiap bunga bank adalah riba. Untuk kehati-hatian. Meskipun ada sebagian ulama, di antaranya dosen kami di UIN Surabaya, Prof. Ahmad Zahra, kemudian juga Gus Baha kalau tidak salah, bahwa tidak semua bunga bank itu riba. Yang mengikuti inflasi, nah itu tidak bisa dihitung sebagai riba. Tetapi untuk kehati-hatian jemaah sekalian, kita mengambil kaedah untuk apa? Nah, tidak menggunakan bunga bank, tidak bermain dengan bunga bank. Ini untuk kehati-hatian. Mungkin lebih detailnya bisa ditanyakan atau dibahas nanti oleh Ustadz Nadir Syah. Ini satu lagi Pak, kenapa pada zaman Nabi itu tahu orang itu pernah berbuat maksiat dan pernah juga membunuh orang dan banyak pula hutangnya. Disuruh keluarganya untuk mengiman, dia tidak mau. Nah begitu dia tidak mau, malaikat Jibril katanya datang bahwa sholat dan imamkan dia, bahwa dia sudah berhutang-hutang, setiap dia sholat membaca Al-Ikhlas 100 kali. Apakah itu sahih? Karena ceramah Pak saya. Baik. Masalah hutang. Ya. Hutang itu hanya akan lunas kalau dibayar atau diikhlaskan. Tidak bisa hutang itu dilunasi dengan membaca sesuatu, itu nggak bisa. Misalnya membaca surat ini, membaca zikir ini, kemudian hutang jadi lunas, itu nggak ada riwayatnya. Jadi hutang itu hanya akan lunas pertama kalau dibayar. Yang kedua kalau diikhlaskan oleh yang memberikan piutang. Alangkah enaknya nanti ya, minjam yang banyak nanti baca dzikir itu. Tetapi itu tidak ada dalil yang sahih. Ya. Kalaupun ada, bisa dipastikan itu dalilnya dhaif atau maudhu gitu ya. Karena hutang itu hanya akan lunas apabila dibayar atau diikhlaskan. Bahkan orang mati syahid pun ibadah yang paling tinggi, ya kan? Itu juga tidak dapat melunasi hutang. Dapatnya mengampuni semua dosa, baik kecil, besar, kecuali hutang yang tidak dapat diselesaikan dengan ibadah tertinggi ini, yaitu ya, berjihad di jalan Allah sampai kemudian mendapatkan syahid. Ya, Waalaikumsalam. Itu apakah harus ada akadnya seperti waktu kita menghutangkan? Terus kalaupun ada akadnya, bagaimana jika yang tidak pernah bertemu lagi? Mungkin teman kita pernah hutang atau hutangi gitu, terus nggak pernah bertemu lagi, itu bagaimana? Terima kasih. Baik jemaah sekalian, kalau memungkinkan itu diberitahukan. Ya, kalau memungkinkan diberitahukan kepada keluarganya atau kepada yang bersangkutan kalau yang bersangkutan masih hidup. Kalau tidak diberitahukan kepada keluarganya. Kalaupun kemudian sudah tidak ketemu dengan keluarganya, nggak ketemu dengan bersangkutan, ya sudah kita niatkan untuk mengikhlaskan ya hutangnya, ya. Maka insya Allah ya, itu sudah selesai begitu ya, sudah apa namanya, sudah selesai hutangnya. Karena nanti kan di hari kiamat itu kan nanti akan dipanggil begitu ya, yang punya hutang kemudian yang memberikan piutang begitu. Kalau yang bersangkutan saya sudah ikhlaskan, kan sudah selesai begitu, seperti itu. Jika kita yang berhutang, kita berniat di azam tadi, kita nggak berjumpa, bagaimana? Oh ya, bagaimana kalau kita tidak berjumpa dengan orang yang memberikan pinjaman kepada kita? Kita cari orangnya nggak ketemu, kita cari keluarganya nggak ketemu juga. Nah, kalau terjadi kasus seperti itu, maka kita niatkan uang yang akan kita bayarkan hutang, yang akan kita kembalikan itu kita wakafkan atau kita sedekahkan dengan atas nama orang yang memberikan pinjaman kepada kita.
Seperti itu. Ingat itu kalau sudah nggak ketemu orangnya. Kalau masih ada orangnya nggak boleh gitu. Harus datang dan menyerahkan itu gitu ya. Nah, saya kira demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار